Shalom Bapak Ibu, bersama dengan kami di program yang memiliki penuh harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita selayang pandang kitab Yosua. Kita kemarin sudah melihat bagaimana Yosua mengutus dua mata-mata lalu ditolong oleh Rahab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita juga melihat di dalam pasal 2, pasal 3 dan 4, 5 Bapak Ibu bagaimana kemudian orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat bersejarah. Generasi pertama dari bangsa ini berjalan dengan laut dibelah oleh Tuhan, oleh tongkat Musa itu. Jadi orang tua mereka melewati laut Teberau di tanah yang kering, sementara tentara Firaun tenggelam di telan. Sekarang generasi kedua, Bapak Ibu, mereka berjalan di menyeberangi Sungai Yordan di tanah yang kering. Oleh karena Tuhan kemudian membelah Sungai Yordan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ini cerita yang cukup menarik juga, Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Yosua supaya Yosua itu waktu memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan diminta tabut perjanjian di depan. Ketika para imam orang Lewi kemudian bawa tabut perjanjian, kaki mereka menjejakkan Sungai Yordan, langsung Sungai Yordan tersibak. Langsung tersibak cukup luas sekali Bapak Ibu. Firman Allah memberitahu sampai kemudian tersibak ke hulu sana Bapak Ibu dan menjadi tembok sehingga kemudian air tidak mengalir lagi. Lalu yang di sebelah mereka kemudian yang mengarah ke laut tidak ada kering sama sekali. Jadi cukup luas karena waktu orang Israel mau menyeberang kira-kira 2 juta orang lebih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dibutuhkan spesi yang sangat besar supaya mereka tidak dekat dengan tabut perjanjian. Ketika para imam dan suku Lewi menjejakkan kaki, kemudian air itu mengering otomatis Bapak Ibu, maka semua jejak kaki para imam itu Bapak Ibu, orang Israel dipanggil 12 orang dari 12 suku mewakili setiap suku untuk mengambil semua batu-batu yang diinjak oleh para imam itu. Dan batu-batu yang diinjak oleh para imam itulah kemudian menjadi batu peringatan. Mereka menyusunnya begitu rupa, Yosua menyusunnya sebagai sebuah batu peringatan. Yang Tuhan berkata, kalau nanti anak cucumu bertanya apa artinya, maka engkau harus menjelaskan bahwa sungai ini pernah tersibak dibelah oleh Tuhan waktu umat Israel ini menyeberangi Sungai Yordan. Jadi batu peringatan itu dibuat demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh sebuah peristiwa yang luar biasa. Secara khusus Sungai Yordan, sekurang-kurangnya Alkitab mencatat 3 kali dia terbelah Bapak Ibu. Dia pernah dibelah oleh Elia, dia pernah dibelah oleh Elisa. Dan di firman Tuhan ini, inilah pertama sekali Sungai Yordan dibelah oleh Tuhan melalui tabut perjanjian ketika kaki-kaki para imam dan suku Lewi menjejakkan kaki di sana. Apa pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, perhatikanlah Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan yang bukan hanya membelah laut Teberau. Tuhan yang bukan hanya menaklukkan sungai. Jadi Allah bukan hanya Allah penakluk Lewiatan di lautan, juga Allah adalah Allah pemilik semua sungai. Dan kemudian bangsa itu menyeberang dengan baik di tanah yang kering itu. Bapak Ibu, semua penghalang yang coba menghalangi laju bangsa Israel dari mulai keluaran sampai sekarang ke tanah perjanjian, Allah membereskannya. Bukankah Allah itu Allah yang luar biasa Bapak Ibu? Namun kembali kita melihat bangsa ini tetap saja bangsa yang tidak mudah untuk takluk di bawah kaki Tuhan. Jadi Allah terus bergumul dengan bangsa ini Bapak Ibu. Allah terus bergulat dengan bangsa ini. Di depan mata mereka, mereka melihat Sungai Yordan dibelah. Mungkin mereka cuma mendengar kakek mereka, orang tua mereka melihat bagaimana laut dibelah. Kali ini generasi yang kedua orang-orang muda ini melihat bagaimana sungai dibelah. Mujizat yang luar biasa. Seharusnya itu cukup memberitahu mereka bahwa Allah yang menyertai mereka, Allah yang luar biasa dahsyat. Dan harusnya itu cukup untuk membawa mereka hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Namun faktanya, mereka tidak seperti yang diharapkan. Tetapi pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, perhatikanlah Allah kita, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, Allah yang luar biasa dalam memelihara umatnya. Begitulah dia memelihara Bapak Ibu dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.